Alfian masih larut dalam pikirannya sendiri kala pintu kamarnya diketuk. Sejenak, ia melepas pelukan. Lalu bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Lisa tampak berdiri di sana. "Tuan, Nona Aileen tidak ada di bawah." "Saya tidak menemukannya di mana-mana," ucap wanita itu. "Tidak apa-apa. Maaf sudah membuatmu repot. Aileen sudah ada di sini." Pandangan Lisa menerobos ke dalam kamar. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat Aileen bersandar di tempat tidur sambil membenarkan pakaian dan rambutnya yang tampak berantakan. Pemandangan itu saja sudah menciptakan banyak tanda tanya di pikirannya. Beberapa hari lalu, ia sempat mendengar majikannya itu bertengkar hebat sampai Aileen diusir dari kamar. "Ada yang lain?" tanya Alfian, membuyarkan lamunan Lisa. Tidak ada, Tuan. Saya permisi, mau lanjut bekerja." Alfian hanya menyahut dengan deheman, lalu menutup pintu kamar. Lisa baru tersadar beberapa detik kemudian. Diam-diam menuju balkon, lalu mengeluarkan ponsel dan segera menghubungi seseorang. "Halo, bus, saya ada informasi penting." Mobil yang dikemudikan Alfian berhenti dengan gagah di depan sebuah gedung pencakar langit. Dua orang petugas keamanan langsung menyambut sang bos dengan penuh hormat. Aura mencekam pun terasa pekat ketika Alfian memasuki lobi. Pemecatan massal yang ia lakukan hari ini menghebohkan seisi kantor. Selain karena semua yang dipecat adalah kerabat sendiri, juga karena beberapa di antaranya menduduki posisi cukup penting di perusahaan. Ketika hendak menuju lift, Alfian melewati sebuah ruangan dengan pintu terbuka setengah. Langkahnya seketika terhenti saat mendengar obrolan dari dalam sana. "Bisa-bisanya Alfian memecat kita hanya karena wanita malam itu," ucap Om Tendi. Lelaki itu bersungut-sungut marah sambil menggebrak meja. "Aku juga tidak terima. Wanita itu pasti sudah menghasut Alfian untuk memecat kita semua," balas suami dari Tante Sally itu. Kedua tangan Alfian terkepal kuat. Hinaan yang dilayangkan kedua pamannya terhadap Aileen membuat darahnya seperti mendidih. Tanpa pikir panjang lelaki itu dorong pintu hingga terbuka lebar, membuat beberapa orang di dalamnya terlonjak dan menoleh ke arah pintu. "Berani sekali kalian berbicara seperti itu di belakangku." Kehadiran Alfian membuat semua yang ada di ruangan itu mematung. Tak ada lagi yang berani bicara. Ruangan yang tadinya riuh sekarang hening. "Alfian, dengarkan Om dulu. Kejadian semalam itu. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Sekarang juga tinggalkan kantor ini." Perintahnya tanpa dapat dibantah. Langkah Aileen terhenti tepat di depan pintu sebuah ruangan. Ingin mengetuk tetapi ragu. Nilai E yang semalam diberikan Alfian membuatnya ragu untuk masuk ke kelas Nona Park. "Aku merasa Nona Park itu sudah melenceng dari pekerjaan sebenarnya. Kenapa juga harus ada materi seperti ini di kelas kepribadian?" Menghirup banyak-banyak udara, Aileen mengumpulkan keberanian. "Gagal di kelas Nona Park sama saja ia harus mengulang-ulang pelajaran hingga lulus dengan nilai memuaskan." "Selamat siang, Nona Park." Aileen menyapa penuh semangat demi menyamarkan rasa gugup. "Selamat siang, Nona Aileen. Silahkan duduk." Ragu, Aileen memilih duduk di kursi. "Baiklah, bagaimana laporannya Nona?" Mulutnya Aileen terkunci rapat. Terkadang Nona Park terkesan sangat galak dan mengerikan. Suaranya menggelegar di udara bak petir menyambar. "Maaf, Nona Park. Untuk materi ini dapat nilai E dari suami saya." "Saya? Apa?" Sepasang bola mata wanita itu membelalak. Posisinya bisa terancam oleh Tuan Alfian Setio Darmawan jika ia gagal mendidik murid satu ini. "Kalau begitu Anda harus mengulang materi ini sampai dapat nilai A." Baru saja Nona Park akan mengulang materi, nada pengingat pesan pada ponselnya sudah terdengar. Wanita itu menyambar ponsel dan membuka sebuah pesan.
Sontak bola matanya membulat saat membaca pemberitahuan dana yang masuk ke rekeningnya. Apalagi setelah melihat nominal fantastis yang tertera di sana. Selamat siang, Nona Park, ini bonus untuk Anda. Tolong pertahankan nilai E untuk Aileen. Isi pesan berikutnya yang baru saja masuk. Sudut bibir Alfian melengkung membentuk bulan sabit sesaat setelah menerima pesan dari sang istri. Ia membuat Aileen kesal dengan memintanya datang ke kantor selepas menyelesaikan kelas Nona Park. Kini wanita itu baru saja memasuki lobi kantor. Entah mengapa kebersamaan semalam membuatnya selalu ingin berdekatan dengan wanita itu. Kehangatan yang diberikan Aileen seolah menjadi candu. Membangkitkan gelora yang pernah mati dalam dirinya. Sementara di lobi kantor, hal berbeda dirasakan Aileen saat tiba di gedung megah itu. Ini adalah kali kedua ia menginjakkan kaki di sana. Jika kedatangan pertama ia mendapat perlakuan tidak mengenakan dari beberapa staf dan resepsionis, kini ia disambut dengan penuh hormat bak seorang ratu. Bagaimana tidak, wanita muda inilah sumber dari tindakan ekstrim sang bos yang menghebohkan seisi kantor. Setelah pemecatan massal tadi, tidak ada lagi yang berani mengusik istrinya. Jika keluarga saja dipecat tanpa ampun, apalagi staf lain yang bukan siapa-siapa. Selamat siang, Nona Aileen. Selamat datang, ucap salah seorang resepsionis wanita. Aileen menatap wanita itu dengan senyum ramah. Selamat siang. Aku mau ke ruangan suamiku. Apa beliau ada? Ada. Mari, saya antar ke atas. Aileen menatap wanita itu. Ia masih ingat wajah judes berlidah tajam yang menyambutnya saat pertama kali datang ke kantor. Ia bahkan sempat mendengarnya menyebut kata, wanita bayaran. Terima kasih. Maaf, sudah merepotkan. Ketika lift bergerak ke atas, Aileen hanya diam di samping sang resepsionis. Menatap pemandangan kota yang dapat terlihat dari dinding berlapis kaca transparan itu. Berkaca pada kehidupannya di masa lalu, rasanya masih sulit bagi Aileen untuk percaya bahwa gedung pencakar langit itu adalah milik suaminya. Nona Aileen, tolong maafkan kelancangan saya tempo hari. Saya benar-benar tidak bermaksud menghina Anda. Tolong jangan meminta Tuan memecat saya, Nona. Saya mohon. Ia mengatupkan kedua tangan di depan dada dengan wajah penuh permohonan. Memangnya kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Tanya Aileen, pura-pura polos. Wanita itu menundukkan kepala demi menyembunyikan wajahnya yang pucat. Kedua tangannya saling meremas di balik punggung. Waktu itu saya sudah menyinggung Anda dengan kalimat yang tidak sopan. Saya mohon maafkan saya, Nona. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku tidak akan mengadu pada suamiku. Aileen menjeda ucapannya dengan hela napas, membuat senyum di bibir sang resepsionis mengembang. Tapi bohong. Lanjutnya tersenyum. Seketika wajah wanita itu memucat. Tubuhnya semakin lemas. Bayangan surat pemecatan sudah menari-nari di kepalanya. Sebenarnya Aileen tidak benar-benar akan mengadukan wanita itu pada suaminya. Hanya sedikit kesal, sebab wanita itu meminta maaf hanya karena takut dipecat. Bukan ketulusan dari hati. Tak lama berselang, pintu lift terbuka. Dua wanita itu keluar dan langsung disambut oleh sang sekretaris. Selamat siang, Nona Aileen. Silakan masuk, Tuan sudah menunggu Anda sejak tadi, ucap wanita cantik itu. Terima kasih. Aileen melangkahkan kakinya memasuki ruangan itu. Alfian yang sedang fokus pada laptop, seketika mengalihkan perhatian pada sosok wanita yang baru saja memasuki ruangannya. Siang ini Aileen terlihat sangat manis dan trendy dengan busana kasual. Riasan natural menyatu sempurna dengan wajahnya yang imut. Ungkapan bahwa wanita tidak harus berhias dengan cetar dan glamor untuk terlihat cantik dibuktikan oleh wanita itu. Lihatlah, betapa Alfian Setio Darmawan dibuat tak mampu berkedip saat menatapnya.
Lelaki itu bangkit meninggalkan kenyamanan kursi direkturnya demi menyambut kedatangan sang istri. Saat pertama kali Aileen ke kantor, ia menyambut dengan sikap dingin. Namun, sekarang berbeda. Pelukan dan ciuman mesra ia hadiahkan pada sang istri. "Kenapa memintaku ke sini?" tanya Aileen. "Siang ini aku merasa agak sakit. Imunku mengalami penurunan drastis." Sebuah jawaban konyol yang menciptakan kerutan tipis di dahi Aileen. "Imun turun. Kenapa tidak hubungi dokter?" "Untuk apa menghubungi dokter? Sumber imunnya sudah ada di sini," celetuk lelaki itu. "Hufet." Aileen melepas pelukan setelah mampu menebak maksud suaminya. Ia melempar tas miliknya ke sudut sofa. Mengganti sepatunya dengan sandal santai yang tersedia di rak sepatu. Sandal santai milik Alfian terlihat sangat kedodoran di kakinya. "Duduklah sebentar. Aku masih ada sedikit pekerjaan." Ketika Alfian duduk kembali untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda, Aileen memilih menikmati pemandangan kota yang terlihat dari kaca jendela besar di ruangan suaminya sambil sesekali berselfie ria. Sambil bekerja, sesekali Alfian menatapnya dan tersenyum. Istrinya itu tampak menggemaskan layaknya gadis remaja yang hobi berselfie saat menemukan pemandangan yang indah. Alfian lantas mengangkat gagang telepon, kemudian menekan angka 11 yang langsung menghubungkannya dengan pantry. "Buatkan jus apel dan roti panggang selai stroberi. Minta Riana membawakan ke ruanganku," perintahnya, lalu meletakkan kembali gagang telepon. Kemudian melirik sang istri yang masih asyik berselfie ria. "Sayang, sini sebentar," panggilnya. Aileen menoleh sejenak, meletakkan ponsel dan mendekati meja kerja sang suami. Dengan gerakan cepat, Alfian menarik wanita itu hingga duduk di pangkuannya. Tangannya melingkar di pinggang ramping itu dengan ketat, membuat Aileen tak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. "Bagaimana pelajaranmu di kelas Nona Park?" tanyanya setengah berbisik. "Baik. Hari ini aku belajar banyak. Apa ada tugas untuk praktek di rumah?" Sambil menarik syal rajut yang menutupi leher sang istri, Aileen tersentak. Ingin mempertahankan syal rajut itu tetapi terlambat. Benda berbahan wol itu sudah terlempar ke sudut ruangan dan berakhir di lantai. Jangan. Aku sengaja pakai itu untuk sembunyikan polkadot di leherku. Salah sendiri karena sejak semalam menggodaku." Kila Alfian, membenamkan. Bib 1R-nya di L3HR. Aileen menggigaliatkan tubuh, menahan S3 sensasi dari senvan sang suami di L3R-nya. "Aku menggoda. Hei, Tuan Squidward, itu adalah fitnah paling besar sepanjang sejarah. Aku tidak pernah menggodamu." Sambil mendorong dada suaminya agar menjauh, tetapi lelaki itu sedang berkamuflase menjadi ulat bulu, tetap menempel. "Kalau begitu biar aku saja yang menggodamu." Alfian mengtiga-enamkan bib 1R-nya di wajah wanita itu. Tak ada satu bagian pun terlewat. Mulai dari kening, pipi dan B1 bir. Keduanya masih larut dalam kebersamaan saat pintu yang setengah tertutup itu terbuka lebar. Tanpa mereka sadari 3 pasang mata sedang menatap mereka di ambang pintu. Bara menutup mata Galih dengan telapak tangannya. "Kamu masih di bawah umur, jangan melihat adegan dewasa seperti ini," ucap Bara, membuat Galih mendengkus sebal. Sementara Riana yang datang dengan membawa pesanan jus dan roti panggang, membuang pandangan ke arah samping. Alfian yang baru menyadari kehadiran ketiga orang itu pun menatap tajam. "Kenapa tidak ketuk pintu?" tanyanya, tanpa melepas pelukan dari pinggang sang istri. "Kami sudah mengetuk, Paduka yang mulia. Tapi Anda keenakan sampai suara ketukan pintu tidak dengar," jawab Galih yang matanya masih ditutup oleh bara. "Hei, lepas," ujarnya sembari menghempas tangan bara. Seketika wajah Aileen bersemu merah, berbeda dengan Alfian yang malah terlihat sangat santai. Seolah kejadian tadi bukanlah sesuatu yang memalukan.
Aileen melepas kedua tangan suaminya yang melingkar di pinggang, lalu bangkit dari pangkuan sang suami. "Permisi, Tuan. Saya membawakan pesanan Anda." Riana melangkahkan kaki memasuki ruangan itu. Sementara Gali dan Bara memilih menyingkir, daripada dijadikan manekuin hidup oleh pasangan suami istri yang sedang dimabuk cinta itu. "Simpan di meja saja," perintah Alfian. Ketika Riana meletakkan nampan ke atas meja, kedua tangannya gemetar. Alfian dapat melihat betapa gugup dan tidak nyamannya Riana saat ini. Namun, lelaki itu tiada peduli. Perlakuan Riana dan ibunya terhadap Aileen di masa lalu membuat Alfian menyimpan amarah tak terbendung. Bayang-bayang wajah murung sang istri yang mengenakan pakaian lusuh dan kedodoran membuat darahnya seakan mendidih. "Apa Anda butuh sesuatu yang lain?" tanya Riana. "Sebentar," jawabnya kepada Riana, lalu melirik sang istri. Ia pun dapat melihat bahwa saat ini Aileen merasa gugup berada di dekat kakak tirinya. "Sayang, apa kakimu masih pegal?" "Tidak lagi," Aileen menjawab cepat. "Bukannya tadi pagi kamu mengeluh kakimu pegal?" ucapnya penuh penekanan. Pagi tadi Aileen memang sempat mengeluh kakinya pegal setelah aktivitas semalam. "Iya, memang. Tapi sekarang sudah tidak lagi." "Tidak mungkin sembuh secepat itu, kan?" Alfian kembali menatap Riana. "Bisakah kamu pijat kaki istriku?" Riana mengangguk pasrah. Ingin menolak pun tidak mungkin. "Tentu saja, Tuan. Tidak usah," sambar Aileen. "Kakiku sudah enakan. Kan pagi sudah dipijat," ucapnya, mengingat pagi tadi Alfian sudah memberinya pijatan. "Tidak apa-apa. Biar Riana pijat kakimu supaya pegalnya cepat hilang. Bukannya dulu kamu sering memijat kakinya. Sekarang gantian, dia yang akan pijat kakimu." Sindiran halus itu membuat wajah Riana memucat. Kenangan masa lalu di mana ia memperlakukan Aileen seperti pelayan terlintas dalam pikiran. Di masa kecil Riana bahkan menolak berbagi tempat tidur dengan Aileen, sehingga adiknya itu selalu tidur di lantai yang dingin. Aileen yang kini duduk di sofa tertunduk. Apalagi saat Riana melepas sandal dan mulai melakukan pijatan pada kakinya. "Seperti ini apa sudah pas, Nona?" Riana mendongakkan kepala menatap wanita itu. Perhatiannya seketika tertuju pada beberapa bekas merah di leher adik tirinya. Jejak nakal yang ditinggalkan Alfian masih terlihat, meskipun sudah memudar. "Iya. Terima kasih," jawab Aileen gugup. Selama beberapa menit, Riana melakukan pijatan pada kaki wanita itu. Aileen terlihat sangat kaku dan tidak nyaman, sebab Riana yang dulunya galak sekarang terlihat seperti seekor kucing yang penakut. Riana masih melakukan pijatan pada kaki, tangan dan bahu saat terdengar suara ketukan pintu, disusul dengan kemunculan sang sekretaris. "Tuan, karyawan dari butik yang Anda minta datang." "Baiklah, suruh mereka masuk." "Baik." Melalui anggukan kepala, sekretaris memberi isyarat kepada 3 wanita yang berada di luar ruangan. Mereka melangkah masuk dengan membawa masing-masing 2 buah koper berukuran besar. "Selamat siang, Tuan." "Selamat siang, Nona Aileen. Kami dari butik Elmira, senang sekali berkesempatan datang kemari untuk menunjukkan beberapa koleksi terbaru kami yang mungkin cocok dengan Nona Aileen." Baik Riana maupun Aileen tergugu mendengar nama butik yang disebutkan wanita itu. Sebuah butik yang sangat terkenal dengan pakaian berkualitas dari berbagai merek terkenal. Alfian baru saja memberikan kemudahan untuk istrinya berbelanja dengan mendatangkan karyawan butik itu ke kantor. "Silahkan dipilih, Nona. Ini semua adalah koleksi terbaru di butik kami," ucap wanita itu sambil menunjukkan beberapa koleksi. Meskipun merasa tindakan suaminya sangat impulsif, namun tidak ada pilihan lain bagi Aileen. Ia terpaksa memilih beberapa lembar pakaian dengan harga fantastis itu. Sementara Riana hanya dapat meratapi keberuntungan adik tirinya itu. Enak sekali kehidupan Aileen sekarang.
Mau belanja saja karyawan butik yang datang membawakan koleksi terbaru mereka. Alfian benar-benar menjadikan wanita itu sebagai ratunya. Aileen pun menghabiskan waktu berjam-jam di kantor sang suami. Ia baru keluar dari kantor menjelang sore. Baru ingat ada baby boy di rumah. Begitu melewati pintu keluar, sebuah mobil sudah terparkir bersama seorang sopir yang sigap membuka pintu saat melihat sang nyonya bos mendekat. Riana melangkah di belakang Aileen dengan membawa beberapa paper bag yang kemudian dimasukkan ke bagasi bagian belakang. "Terima kasih, maaf sudah merepotkan hari ini," ucap Aileen sungkan. Riana hanya menganggukkan kepala. Wajahnya tampak murung dan pucat. Tak ada lagi riasan berlebihan pada wajahnya seperti dulu. Sebelum naik ke mobil, Aileen mengambil 2 paper bag dari bagasi yang kemudian ia serahkan kepada Riana. Tadi ia sengaja memilih beberapa pakaian yang setahunya adalah selera Riana. "Ini untukmu." Riana terlihat ragu. Namun, tetap meraih pemberian Aileen. Ada genangan kristal bening yang tertahan di bola matanya. "Terima kasih." Ketika Aileen naik ke mobil dan meninggalkan gedung kantor, Riana masih berdiri terpaku memandangi mobil mewah itu. Pikirannya menerawang jauh. Dari jarak aman, sepasang mata sedang menatap penuh amarah. Melihat putri kesayangannya mengenakan seragam office girl dan menjadi pelayan untuk Aileen membuat Bu Nana meradang. Seharusnya Riana yang ada di posisi itu, menjadi Nyonya Alfian Darmawan dan dilayani bak seorang putri. Tetapi tempat itu telah direbut oleh Aileen, anak yang paling ia benci seumur hidupnya. "Tidak. Aku tidak akan membiarkan masa lalu terulang. Dulu ibunya merebut tempatku dan anaknya merebut tempat yang seharusnya untuk anakku." Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa ngilu melihat putrinya melangkah masuk dan menghilang di balik pintu kaca. "Mas Bram, aku pasti akan menghancurkan anakmu itu."